Baiklah, saya Berlana S. Maremare dengan NIM 420311012 dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Kimia, akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi hidrokarbon. Adapun pada satu saya terdapat latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan salah satu kegiatan universal dalam kegiatan manusia, karena pendidikan merupakan tersedia dimanapun dan di kapanpun dalam dunia ini. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara, karena tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan suatu tantangan yang melibatkan peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan yang digunakan sebagai tuntutan nasional beriringan dengan perkembangan dan kemajuan nasional dan memiliki implikasi yang nyata bagi program pendidikan dan kurikulum sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik enggan untuk belajar adalah penggunaan strategi pembelajaran yang cenderung monoton dalam proses pembelajaran, sehingga membuat peserta didik cenderung monoton dan merasakan bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selain itu, penyebab hasil belajar peserta didik belum maksimal adalah penggunaan model pembelajaran yang selalu monoton dan kurang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Kimia ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak mengandung konsep abstrak yang harus diserap peserta didik dalam waktu yang relativitas terbatas. Selain itu, kurang menariknya untuk penyampaian materi yang menyebabkan bagi peserta didik enggan untuk mempelajari kimia lebih dalam lagi. Pembelajaran inovatif akan membantu memperlancar proses pembelajaran mengajar, di mana meningkatkan potensi diri dan kecerdasan peserta didik dalam mengkomunikasikan informasi yang mereka terima. Pendidikan pada saat ini disebut sebagai pendidikan abad ke-21, di mana pendidikan menjadi semakin penting untuk memastikan peserta didik memiliki keterampilan belajar dan terinovasi, di mana keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta kemampuan bekerja dan bertahan hidup melalui kecakapan hidup. Kemendikbud berpendapat bahwa pendidikan yang membangun kompetensi 421 Century Learning adalah kerangka pembelajaran untuk abad ke-21 yang membutuhkan peserta didik dalam keterampilan hidup, di mana teknologi, media informasi, serta keterampilan belajar. Nah, berdasarkan adapun kecakapan abad ke-21 menurut Kemendikbud dalam bukunya yang disusun Sajiden dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 42, yaitu meliputi 4 keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaboratif, dan keterampilan berpikir kreatif. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Harahap dan Panjaitan pada tahun 2019 mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick terhadap kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif matematika siswa di SMP Negeri 11 Karangsempuan. Adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa peserta didik yang diajarkan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ini memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini saya akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi hidrokarbon. Adapun identifikasi masalah pada penelitian saya ini, yang pertama, kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang rendah. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini, peserta didik tidak terdorong untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya sendiri. Yang ketiga, masih banyak pembelajaran kimia di kelas yang hanya menekankan pemahaman peserta didik terhadap materi dan tidak melibatkan kemampuan berpikir kreatifnya sendiri. Dan yang terakhir, metode pembelajaran kimia yang digunakan dalam proses pembelajaran ini sangat membosankan dan kurang mendapat perhatian dari peserta didik. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi hidrokarbon. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini yang akan dikaji adalah bagaimana pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
Batasan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, 2 kelas dipilih secara acak, 1 kelas dengan pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw, dan kelas lainnya dengan pembelajaran konvensional. Dan kemampuan berpikir kreatif yang diukur sesuai dengan indikator menurut Utami Munandar, yaitu yang pertama kemampuan berpikir lancar atau fluency, kemampuan berpikir luas atau flexibility, kemampuan berpikir orisinil atau originality, dan kemampuan berpikir merinci atau elaboration. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Adapun manfaat dari penelitian saya ini adalah yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memilih model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendapatkan hasil belajar kimia yang sangat maksimal. Yang ketiga, bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat dalam menggunakan model pembelajaran sebelum memasuki bidang pendidikan sebagai tenaga pendidik. Dan terakhir, untuk sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengoptimalkan kemampuan siswa dalam belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, masuk ke dalam bab 2, yaitu ada definisi operasional. Yang pertama, definisi dari pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, baik itu orang, benda, atau pendekatan, misalnya guru dengan siswanya. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi hidrokarbon. Yang kedua, definisi dari model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah sebagai kegiatan pembelajaran kelompok dengan prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada informasi yang berubah secara sosial di antara kelompok-kelompok peserta didik, di mana setiap peserta didik bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota lainnya. Pada penelitian ini, model pembelajaran cooperative learning yang dimaksud adalah pembelajaran di mana guru akan menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif, membimbing kelompok belajar, dan melakukan evaluasi. Dan yang ketiga, ada definisi dari berpikir kreatif. Menurut Ahmadi, keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan pribadi yang menggunakan proses berpikirnya sendiri untuk menghasilkan ide-ide baru dan konstruktif berdasarkan konsep dan prinsip rasional dan emosional, serta intuisi pribadi, di mana keterampilan berpikir kreatif dibangun dengan menanamkan konsep-konsep peserta didik yang kemudian menerapkan konsep dari prinsip-prinsip yang ada ke dalam pemecahan masalah. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian saya ini, yang pertama pembelajaran, yaitu mencakup tentang pengertian model pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw, pengertian, ciri-ciri, tujuan, serta langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw. Dan yang kedua, pembelajaran yang ada nanti, pengertian belajar dan pengertian berpikir kreatif. Semuanya terlampir pada proposal saya. Adapun materi kimia yang akan dibawakan pada penelitian saya ini adalah materi hidrokarbon, di mana terdapat 3 sub pokok dalam materi hidrokarbon. Yang pertama tentang senyawa karbon, yang kedua penggolongan hidrokarbon dan tata nama senyawa, dan yang ketiga penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya ini adalah yang pertama dimulai dari proses pembelajaran terhadap siswa yang dimulai dari faktor ekstern dan intern dalam diri siswa, kemudian dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw, serta nanti akan dihasilkan oleh berpikir kreatif pada siswa. Adapun tempat dan waktu penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini akan dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Siborong-Borong yang beralamat di Jalan Sisia Mengaraja nomor 153 Siborong-Borong. Penelitian ini meliputi tahap persiapan pada bulan April sampai Agustus 2023 dan tahap pelaksanaan persis terganjil tahun 2023-2024 dimulai pada bulan Oktober sampai November 2023. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen merupakan penelitian yang berusaha untuk mengetahui ada atau tidaknya akibat dari sesuatu pada subjek yang diselidiki. Dan desain penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah berupa non-covalent control group design, di mana desain ini merupakan hampir sama dengan post-test dan pre-test control group design, yang hanya saja pada desain kelompok ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random atau acak, melainkan dipilih secara tertentu.
Adapun populasi dari penelitian saya ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Subang Borong tahun ajaran 2023-2024. Dan sampel penelitian saya adalah kelas 11 SMA Negeri 1 Subang Borong, yaitu kelas 11 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIPA 4 sebagai kelas kontrol. Adapun variabel bebas dalam penelitian saya ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw, dan variabel terdekatnya adalah berpikir kreatif siswa. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan pada penelitian ini adalah berupa tes dan dalam bentuk tes kemampuan berpikir kreatif dan non-tes dalam bentuk teknik observasi. Tes yang diberikan di awal penelitian adalah pre-test dan di akhir penelitian adalah post-test. Tes ini berupa tes esai yang diberikan sebelum pembelajaran berlangsung atau pre-test dan setelah pembelajaran berlangsung atau post-test. Nah, pre-test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum mendapatkan pembelajaran. Sedangkan post-test bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang telah mendapatkan pelajaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat pendukung data hasil penelitian, yaitu lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Quick on the Draw. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan lembar observasi keterlaksanaan tahapan model pembelajaran kooperatif. Adapun bentuk tes kemampuan berpikir kreatif berupa soal uraian atau esai yang dibuatkan berdasarkan indikator, yaitu yang pertama kemampuan berpikir lancar, kemampuan berpikir luas, dan kemampuan berpikir merinci atau elaboration, dan kemampuan berpikir orisinil. Tes ini diberikan kepada peserta didik sebelum pre-test dan sesudah pembelajaran atau post-test yang akan dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun tes yang dilakukan sebelum uji coba sebanyak 34 pertanyaan deskriptif, baik itu empiris maupun validitas, dan 28 pertanyaan deskriptif memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai alat penelitian, di mana materi tes untuk peserta didik ini adalah meliputi konsep hidrokarbon. Adapun prosedur dari penelitian saya yang pertama, penentuan masalah penelitian terdahulu, yaitu menentukan masalah-masalah pada peserta didik. Yang kedua, melakukan studi literatur atau mencari studi-studi literatur dari jurnal dan buku-buku. Yang ketiga, tahap pelaksanaan, dan terakhir ada tahap evaluasi. Adapun analisis data yang pertama, validitas instrumen, yaitu validitas instrumen adalah tingkat kesukaran, keakuratan antara data yang muncul dalam subjek penelitian dan kekuatan yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid adalah data yang tidak perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada subjek penelitian. Yang kedua, reliabilitas instrumen, yaitu adalah tingkat atau derajat konsistensi tes yang bersangkutan, di mana reliabilitas ini berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah diharapkan. Yang ketiga, taraf kesukaran, yaitu di mana tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan peserta didik dalam menjawab soalnya, bukan dilihat dari sudut pendidik sebagai pembuat soal. Dan yang keempat, daya pemberi soal. Tujuan dari analisis daya pemberi soal ini adalah menelaah butir soal, yaitu membedakan antara peserta didik yang tergolong mampu atau berprestasi tinggi dan peserta didik yang tergolong kurang atau berprestasi rendah. Dan yang kelima, untuk analisis data yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak, di mana uji normalitas ini yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov-Simov yang dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 20. Dan yang keenam ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini dilakukan untuk menguji apakah data yang didapatkan memiliki varians yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji homogenitas Levels test dengan bantuan software SPSS versi 20. Dan yang ketujuh ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini tentang perbedaan dua parameter rata-rata, di mana bertujuan untuk mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok atau yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Dan yang terakhir, setelah dilakukan analisis data, maka akan muncul apakah ada kemampuan dari berpikir kreatif siswa atau tidak adanya kemampuan berpikir kreatif siswa. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai proposal mengenai penelitian saya tentang pengaruh pembelajaran model tipe kooperatif tipe Quick on the Draw terhadap berpikir kreatif siswa
pada materi hidrokarbon. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.